Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung kembali menyita aset milik tersangka Beni Cokro Saputro. Kali ini tim penyidik menyita entitas saham senilai 45 miliar rupiah yang diduga hasil dari korupsi dan pencucian uang PT Asabri. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febri Adriansyah mengatakan, tim penyidik telah menyita entitas saham senilai 45 miliar rupiah milik tersangka korupsi dana investasi PT Asabri, Beni Cokro Saputro. Hasil sitaan harta pimpinan perusahaan PT Hanson International ini kembali menambah nilai sita aset yang kemarin sempat disebut mencapai 10,5 triliun rupiah. Febri menuturkan, Kejaksaan Agung akan berkoordinasi dengan Bursa Efek Jakarta agar sementara saham tersebut dibekukan. Penyidik menduga Beni membeli saham itu menggunakan nama orang lain atau nonim. Atau Beni diduga melakukan pembelian atas nama anggota keluarga. Ada penyitaan senilai 45 miliar, kurang lebih ya, saham yang disita, namanya, banyak saham, macam-macam sahamnya, tapi sekitar totalnya 45. Terkait tersangka siapa? Terkait dengan nomina PT Beni Cokro. Yang pakai nama adanya, Pak? Nah? Yang pakai nama adanya itu? Dia ada keterkaitan nomina. Kan nomina satu-satu kita periksa. Kita perdalam. Sampai sejauh mana peran dia, kemudian apa yang dihasilkan, kualifikasi TPPU kita sita. Sejauh ini dalam kasus korupsi dana investasi PT Asabri, Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah aset milik Beni Cokro Saputro, mulai dari kendaraan, tanah dan hotel, hingga tambang batu bara dan tambang nikel. Sementara, tim penyidik hingga saat ini telah menetapkan 9 tersangka dalam korupsi di perusahaan plat merah tersebut. Fakih Fatur Rahman, Ito Rosito, Diktia TV melaporkan dari Jakarta. 45 miliar, kurang lebih ya. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung sedang menyelidiki tindak pidana pencucian uang tersangka dugaan korupsi PT Asabri yang menggunakan mata uang kripto atau Bitcoin dalam bertransaksi. Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Febri Adriansyah, Rabu kemarin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Febri Adriansyah mengatakan bahwa tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri menggunakan nama lain saat bertransaksi menggunakan mata uang kripto atau Bitcoin. Diketahui modus tersebut kini tengah diselidiki penyidik lantaran diduga merupakan cara untuk melakukan pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi yang terjadi. Febri menuturkan hal tersebut yang kemudian membuat penyidik perlu mendalami transaksi-transaksi yang menggunakan Bitcoin dengan seksama. Febri mengungkapkan dalam menganalisis transaksi Bitcoin itu, pihak penyidik memerlukan bantuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, sehingga analisis bukti-bukti elektronik yang didapatkan bisa berujung pada penggunaan Bitcoin. Ada lah ya, kendala-kendala itu pasti ada. Yang namanya pencucian uang, jadi tidak semudah itu juga diungkap oleh penyidik. Tetapi kan kita dapat melihat dari beberapa indikasi, nanti dibantu oleh teman-teman dari PPATK, kemudian dari analisis alat bukti elektronik, nanti kita ketahui di mana saja dari percakapan atau nanti dari bukti itu aliran dana ke perusahaan-perusahaan mana yang memakai Bitcoin itu. Nah itu yang sedang diperdalam. Transaksinya ya sementara melalui pembeli Bitcoin. Pakai transaksi, ya. gitu kan? Ya. Masih nominal. Oh berarti bukan Nah, langsung. salah satu kesulitannya tadi. Jadi dia jarang menggunakan nama langsung. Kalau tidak nominal, keluarga. Makanya kan kita periksa. Febri menambahkan, tim penyidik baru bisa memastikan bahwa Bitcoin tersebut digunakan oleh para tersangka untuk bertransaksi pembelian suatu barang atau jasa. Namun demikian, Febri belum dapat menuturkan lebih lanjut mengenai jenis transaksi yang digunakan, termasuk lokasi transaksi dilakukan berada di dalam atau luar negeri. Sebelumnya pada Jumat 16 April 2021, Kejaksaan Agung telah memanggil sejumlah pihak yang berkaitan dengan transaksi Bitcoin di Indonesia. Penyidik memanggil Direktur PT Indodax Nasional Indonesia berinisial OAD untuk menelusuri perkara ini. Indodax sendiri merupakan perusahaan dagang aset kripto yang telah terdaftar dan legal menurut Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti.
Meski saat ini berdasarkan data, belum ada aset yang berkaitan dengan Bitcoin disita penyidik dari tersangka. Dalam kasus dugaan korupsi dana investasi PT Asabri, diprediksi negara mengalami kerugian sebesar 23,7 triliun rupiah. Adapun nominal sementara yang terkumpul dari sejumlah aset sitaan milik tersangka berkisar 10,5 triliun rupiah. Fakih Fatur Rahman, Ito Rosito, Dikde TV, Jakarta.